Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi tentang karakteristik IC gerbang logika. Kita telah mempelajari yang nomor 1, 2, 3 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4 dan 5, yaitu fan out dan Smith gate. Jadi langsung aja, nah, ini yang kemarin ya, TTL subfamilies ya. Kemudian yang kedua parameter-parameter arus dan tegangan ya, kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Kemudian yang berikutnya propagation delay parameters ya. Kemudian yang keempat adalah fan out. Ya, kita mulai dari fan out ya. Fan out ini adalah jumlah input dari fungsi logika yang dapat diberikan dari suatu output ya, tanpa menyebabkan kesalahan pada outputnya. Jadi jumlah input dari fungsi logika yang dapat diberikan dari suatu output tanpa menyebabkan kesalahan pada outputnya. Nah, fan out ini bisa diformulasikan dengan persamaan arus output pada saat high ya dibagi dengan arus input pada saat high untuk logic high-nya. Kemudian atau bisa juga dirumuskan dengan arus output pada logic low dibagi dengan arus input pada logic low untuk kondisi low ya, atau nol. Nah, kemudian tentu saja besar kemungkinan hasil yang didapatkan berbeda antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Ya. Maka jika hasil perhitungan antara yang pertama ya, yaitu IOH dibagi dengan IIH dengan IOL dibagi dengan IIL ya, berbeda, jika hasil perhitungannya berbeda ya, maka fan out diambil dari yang terkecil nilainya. Contohnya seperti ini. Kita diminta menghitung fan out dari IC 74AS20 ya. Jika diketahui datasheetnya IOH sama dengan 2 mA, IOL sama dengan 20 mA, IIH sama dengan 20 mikroampere, dan IIL sama dengan 0,5 mA. Maka kita tinggal masukkan saja ya untuk fan out pada saat kondisi high ya 2 mA ya. Jadi ini ya 2 mA dibagi dengan 20 mikroampere ya pada saat high ya. Seperti ini ya. 2 mA dibagi dengan 20 mikroampere sama dengan 100 ya. Kemudian pada saat posisi low, fan out-nya adalah sama dengan IOL dibagi dengan IIL, yaitu sama dengan 40. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, ini tidak ada satuannya karena kedua-duanya merupakan ampere ya, satuannya miliampere ya. Ini tentu saja kita harus perhatikan satuannya ini ya, ini mili sama mikro, berarti ini untuk menyamakannya harus dikalikan dengan harus sama. Kalau mili semua, kalau mikro semua. Misalkan ini 2 dikalikan 10 pangkat min 3, ini 20 dikalikan 10 pangkat min 6. Maka hasilnya sama dengan 100. Sini 40 ya. Maka fan out yang dipilih adalah yang 40 ya. Yang 40. Karena kita pilih yang terkecil sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Ini sangat mudah sekali. Artinya bahwa IC 74AS20 dapat digunakan untuk mensuplai 40 input. Ya, 40 input. Nah, kemudian ini contoh datasheet ya yang kita bisa dapatkan dari IC
TTL ya. 74 itu IOH-nya, IOL-nya, IIH dan IIL ya, seperti ini. Maka kita bisa menghitung fan out-nya. Kemudian 74S itu seperti ini ya, kita lihat. Kemudian 74LS ya, 74AS, 74ALS, 74F ya. Itu seperti ini. Ini rating arus gerbang logika TTL. Nah, ini bisa kita dapatkan dari datasheet. Sebagaimana saya telah sampaikan pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya, bahwa polaritas negatif ini menunjukkan bahwa arah arusnya itu berlawanan dengan ketika positif ya. Jadi kita bisa lihat slide sebelumnya ya. Kita lihat sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah IOH arahnya ke kanan, kalau IOL arahnya ke kiri. Nah, inilah kemudian dikasih polaritas yang negatif karena arahnya berlawanan dengan ketika positif ya. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Jadi untuk IOH, IIH ya, itu ke kanan arahnya positif. Kalau IOL dan IIL itu arahnya negatif. Ya, seperti yang kita lihat pada ini. Mana tadi? Nah ini. Jadi seperti ini. Kemudian yang sangat mudah sekali untuk menghitung fan out ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan Smith gate ya. Smith gate. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri ya. Ini adalah misalkan ini sebuah IC atau apa namanya gerbang NOT ya, gerbang NOT. Yang hitam ini adalah outputnya, yang merah ini inputnya. Kalau kita berikan input ya pada gerbang NOT ya, kalau low maka outputnya high ya. Kalau 0 outputnya 1, kalau 1 outputnya 0. Nah ini misalkan kita lihat di sini ya, misalkan seperti ini. Ini adalah threshold-nya. Threshold ini adalah merupakan tegangan ambang di mana dia kalau di bawah tegangan ambang ini ya, tegangan threshold ini, maka dia dianggap 0. Kalau di atasnya dianggap 1. Ini adalah respon dari inverter ya, inverter atau NOT gate ya, dengan input yang lambat ya. Jadi kalau misalkan inputnya kita berikan dari 0 menuju berupa tegangan rem gini ya, tegangan yang naik terhadap waktu ya. Ini sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah tegangan ya. Ini adalah input ya, input kita berikan ya. Inputnya naik terhadap waktu ya, naik gitu ya. Yang merah ini. Maka ketika tegangan input mulai dari 0 sampai dengan threshold, ini berarti dia masih dianggap 0 oleh inverter ini ya, oleh inverter ini. Dia dianggap 0. Sehingga outputnya adalah 1. Ya, paham ya? Sekali lagi, mulai dari yang saya tunjuk ini sampai dengan threshold sini, ini tegangan input masih dianggap 0. Ya. Kemudian di atasnya threshold dia dianggap 1. Itulah sebabnya respon outputnya, ya, respon output dari inverter gate ini atau NOT gate ini, karena ini masih dianggap 0, maka outputnya 1. Ya, ini outputnya 1, yang hitam ini. Begitu dia sudah melewati threshold, maka dia dianggap 1, maka outputnya adalah 0. Seperti ini. Ini cara membaca kurva atau grafik ini.
Nah, ini kalau misalkan kemarin kita sudah bahas di dalam bentuk atau perubahan dari 0 ke 1 itu perlu waktu kan ya, perlu waktu. Misalkan seperti ini. Dari 0 ke 1 itu perlu seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan tegangan input yang kita berikan itu tidak mulus seperti ini ya, dia cacat ya, bergelombang seperti ini ya, seperti gambar di sebelah kanannya ya. Dia bergerak dari 0 menuju ke 1 ya, menuju ke 1, itu bentuk gelombang outputnya cacat seperti ini, bergelombang seperti ini. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini. Seperti ini. Maka apa yang kita dapatkan dari output NOT gate ya, maka NOT gate-nya bentuknya seperti ini, yang kotak ini. Ya. Sekali lagi, threshold-nya misalkan di sini, threshold-nya. Ya. Threshold-nya di sini. Berarti di bawah threshold itu dianggap 0, di atas threshold, di atas tegangan threshold, itu dianggap 1. Padahal bentuk gelombang inputnya itu bergelombang seperti ini. Ya, bergelombang. Karena ada suatu gangguan misalkan, maka dia bergelombang seperti ini. Ya. Sehingga akibatnya, ya, kalau kita lihat sini dari 0 sini sampai menuju ke threshold ya, itu outputnya, ini outputnya ya, outputnya 1 ya. Tapi begitu dia melewati threshold sedikit ya, sudah dianggap 1 kan ya, maka dia output dari inverter atau NOT gate itu 0. Tapi ternyata dia ada osilasi di sini, ada perubahan, turun lagi, maka ini dianggap 0 lagi, ya, maka outputnya 1. Terus kemudian naik lagi dia berosilasi gini, maka dia di atas threshold ini dianggap 1, maka outputnya jadi 0. Dan 0 terus meskipun ini bergelombang di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, kondisi seperti ini biasanya tidak diinginkan di dalam sebuah rangkaian logika. Kondisi seperti ini tidak diinginkan karena ini mestinya kan dari 0 menuju ke 1 itu ini semuanya dianggap 0 seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini mestinya seperti ini. Tapi di sini karena ada osilasi, di mana osilasi itu terjadi perubahan nilai tegangan input yang diberikan ya, melewati threshold di atasnya dan melewati di bawahnya ya. Ya. Maka outputnya jadi osilasi juga seperti ini ya. Jadi 1, kemudian 0, kemudian 1 lagi, kemudian 0 lagi. Nah, kondisi seperti ini tidak diinginkan. Ini nanti dampaknya ya, kalau misalkan nanti pada bahasan selanjutnya ya, kalau misalkan kita mempunyai rangkaian sekuensial, maka nanti hasilnya akan kacau. Kalau misalkan ada osilasi pada bentuk gelombang yang kita berikan kepada rangkaian sekuensial. Padahal maksudnya tidak seperti ini. Maksudnya tidak osilasi seperti ini. Nah, untuk itulah kemudian dibuat Smith gate ini. Nah, karakteristik dari Smith gate itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini Smith gate ya. Ini adalah input ya. Sumbu X adalah tegangan input. Sumbu Y adalah tegangan output. Ya. Sumbu Y tegangan output. Kalau ini input kita berikan ya. Input kita berikan ya. Jadi kita berikan input mulai dari 0, 0,8, 0,1, 1,6 ya.
dan seterusnya ya, maka outputnya adalah yang merah ini. Outputnya yang merah ini. Nah, kalau misalkan gerbang Smith gate itu mempunyai karakteristik seperti ini misalkan ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 1,6 itu dianggap 0. Dianggap logiknya 0. Sehingga output yang didapatkan dari konverter ini, dari inverter ini ya, kalau kita berikan 0 ya, 0 sampai dengan 1,6 itu dianggap 0. Maka outputnya di sini adalah 1. Ini. 1 di sini terjadi pada saat 4 volt ya. 1. Jadi ketika 0 sampai dengan 1,6 itu dianggap 0 sehingga outputnya adalah 1. Ya. Kemudian begitu lewat dari 1,6 maka dianggap 1 ini ya oleh inverter ini ya. Maka dia akan turun menjadi 0. Ya. Di mana nolnya adalah 0,2. Seperti telah kita pelajari sebelumnya bahwa tegangan ketika berlogik 0 itu tidak pas sama dengan 0. Ini misalkan 0,2 dalam IC ini. Terus ketika 1 tidak pas 5 tapi 4 volt misalkan. Misalkan seperti ini. Kemudian batasnya ketika 0 ya, itu adalah ketika naik tegangannya ya. Tegangannya naik dari 0 1,6 ya. Itu dianggap 0 ya. Sehingga outputnya seperti ini. Begitu di atas 1,6 ini dianggap 1, maka outputnya, sekali lagi yang merah inilah output ya. Outputnya jadi 0. Karena di atas 1,6 dia dianggap 1 oleh inverter ini. Seperti ini. Akan tetapi kalau misalkan tegangan tersebut kita turunkan ya. Tegangan kita turunkan ya. Dia akan ketika lewat lebih kecil dari 1,6 dia tidak thresholdnya berbeda. Jadi ketika tegangan naik itu thresholdnya 1,6 ya. Ketika turun thresholdnya 0,8. Ya. Bisa memahami ya. Kalau tegangan kita turunkan VIN-nya, nah, begitu 1,6 ini dia masih dianggap 1. Begitu 0,8 dia dianggap, baru dia dianggap 0. Maka dia akan naik outputnya. Seperti ini. Nah, jadi ketika tegangan naik ya, itu thresholdnya 1,6, tapi ketika tegangan turun inputnya ya, maka thresholdnya 0,8. Nah inilah disebut sebagai IC yang mempunyai Smith gate ya, simbolnya seperti ini ya. Jadi biasanya ada pada IC NOT gate atau NAND gate ya. Simbolnya seperti ini, ada simbol Smith gate adalah simbolnya seperti ini. Atau Smith trigger. Ya. Sehingga kalau misalkan inputnya berosilasi seperti yang pertama tadi ya. Inputnya berosilasi seperti ini, maka dia tidak akan terjadi osilasi. Kita lihat bagaimana, nah seperti ini. Jadi yang atas tadi kita sebut sebagai upper threshold ya, 1,6 tadi ya, misalkan ya. Yang bawah ini ya, 1,6 ini. Yang bawah ini adalah lower threshold ya. Thresholdnya ada 2. Jadi ketika tegangan naik, thresholdnya 1,6, ketika tegangan turun, thresholdnya 0,8. Sehingga ketika ada osilasi ya, osilasi seperti ini ya. Ketika naik ya tegangan, ini kan naik ini tegangannya. Nah, dia tidak terjadi outputnya tidak terjadi osilasi. Dia tetap ada di sini. Ya. Nah, begitu dia osilasi ya. Kalau yang tadi sebelumnya tadi kan meskipun thresholdnya ada di sini ya, maka dia akan osilasi outputnya juga. Tapi dengan menggunakan
IC Smith-Gate ini kita bisa mendapatkan output yang tidak berosilasi seperti ini ya. Nah, ini adalah manfaat dari IC Smith-Gate ya. Kemudian ini contohnya ya. Kalau misalkan kita punya gerbang NAND ya, salah satu inputnya 1, kemudian input yang satunya ini bentuknya seperti ini ya, triangle ya, gelombang segitiga ya, misalkan ya. Maka kemudian karakteristik Smith-Gate-nya adalah seperti ini ya. Ini upper threshold-nya 2 volt, lower threshold-nya 1 volt, misalkan. Maka kita bisa gambarkan bentuk gelombang output dari apa namanya NAND gate ya, seperti ini. Ini adalah gelombang segitiga ya. Gelombang segitiga yang kita berikan di sini ya. Kalau salah satu inputnya 1, maka outputnya tergantung pada input yang satunya. Maka kita bisa lihat ketika 0 sampai dengan 2 ya, ini adalah upper threshold ya, maka dia dianggap 0. 0 sampai 2 dianggap 0 ya. Kemudian lower threshold-nya adalah 1. Jadi dia dianggap 0, maka outputnya 1 ya. Di atasnya 2, dia dianggap 1 ya, maka outputnya 0. Tapi ketika tegangannya turun, lower threshold-nya adalah 1 ya, maka dia perubahannya adalah ketika gelombang segitiga ini berada pada 1 volt. Jadi di bawah 1 dia dianggap 0. Jadi bukan lagi di bawah 2, tapi di bawah 1 dia dianggap 0. Maka di bawah 1 dia dianggap 0, sehingga dia outputnya adalah 1. Ya. Terus dia naik lagi. Nah ini yang berlaku tidak 1 lagi, tapi upper threshold-nya yaitu 2. Ya. Di atas 2 dia dianggap 1. Sehingga selama dia belum mencapai 2 volt, maka dia dianggap 0, sehingga outputnya adalah 1 seperti ini. Di atas 2 volt, dia dianggap 1, sehingga outputnya adalah 0 seperti ini. Ketika turun, terjadi hal yang sama seperti yang tadi itu. Demikian seterusnya ya, sehingga kita dapatkan bentuk gelombang output jika satu dari NAND gate ini kita berikan logic 1, kemudian satunya kita berikan bentuk gelombang triangle ya, seperti ini. Kemudian karakteristik Smith gate-nya adalah seperti ini ya. Maka kita gambarkan ini inputnya ya, input yang ini ya. Ini kan T ya, ketika 1, 2, 3, 4. Tolong diperhatikan sini, inilah T, di sini adalah V in ya, beda ya. Ya. Ini V in dengan outputnya. Ya, ini adalah karakteristik Smith gate-nya. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Demikian untuk Smith gate ya. Nah, ini contoh biasanya gerbang NOT ya, atau inverter tadi itu digunakan sebagai gerbang apa namanya NOT yang Smith mempunyai karakteristik Smith gate ya, itu digunakan dalam rangkaian osilator. Rangkaian osilator sendiri nanti akan kita bahas pada mata kuliah elektronika digital 2 pada semester depan, seperti itu. Jadi ini contohnya ya.
Jadi inverter dengan Smith gate ya, inverter dengan Smith gate. Baik, sudah selesai materi kita atau materi tentang Dijel 1 ya, sampai dengan di sini. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu 3 macam cara menyikapi kaki input yang tidak dipakai. Misalkan kita memiliki gerbang NAND ya, ada 3 input ya, mempunyai 3 input kaki ya, A, B, kemudian 1. Tapi kita hanya memanfaatkan 2 saja. Maka yang 1 ini bisa jadi tidak terhubungkan kemana-mana ya, atau menggantung ya. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua bisa kita gabungkan ya. Bisa kita gabungkan ya. Cara yang ketiga kita hubungkan dengan R, kemudian kita berikan VCC di sini, 5 volt. Ini kita sebut sebagai pull up. Nah, kapan kita melakukan cara yang pertama? Maka kita lihat dalam datasheet-nya, karena di dalam IC gerbang logika, ada kalanya ketika kita biarkan menggantung, maka dia dianggap berlogik 1. Nah, manakala kaki input dari suatu gerbang logika itu NAND, ini terutama NAND ini ya, kasusnya di NAND gate ini ya, itu dianggap 1, maka kita biarkan menggantung, tidak ada masalah. Karena dia ketika tidak dihubungkan kemana-mana itu dianggap berlogik 1. Nah ini kenapa bisa begitu? Maka kita harus lihat bagaimana rangkaian ekuivalen dari gerbang NAND ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita ragu-ragu ya, ini ketika menggantung itu logiknya 1 atau 0. Maka kita bisa lakukan dengan cara kedua atau ketiga ini. Ya. Karena kalau salah satu inputnya itu kita gabung, maka nanti dia sama dengan tidak berpengaruh input yang tidak dipakai ini ya. Kalau kita lebih tepatnya lagi, kalau misalkan kita hubungkan dengan kita pull up ya, dengan logic high ya atau VCC ya, maka dia pasti inputnya adalah 1 ya, pasti 1 di sini. Sehingga ketika salah satu input dari gerbang NAND ini 1 ya, maka outputnya tergantung dari A dan B ini. Jadi demikian, sudah selesai materi kita. Sampai ketemu lagi pada mata kuliah Elektronika Digital 2 pada semester yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.